get so tired, just trying to find a place to lay my head. I look up to the sky. I undermine you and try to find you, my only source of light. When I was 10 years old, I tried to commit suicide. I had lost my hope. I tried to drown myself, but I couldn't do it. God had a plan for my life, to give hope to other people through my story. Halo Vanjavamania, apa kabar Anda semua? Program Bandung Weekly kembali menjumpai Anda dan akan menemani aktivitas di minggu pagi ini. Tidak semua manusia memiliki fisik yang sempurna. Di sekitar kita masih banyak orang yang memiliki kekurangan dan keterbatasan fisik, yang tentu menjadikan kebutuhan mereka berbeda dengan kebutuhan orang normal lainnya. Dalam episode kali ini, Bandung Weekly akan menghadirkan kisah tentang orang-orang yang difabel namun tetap bisa berkarya dan berprestasi. Semoga tayangan ini bisa menginspirasi pemuda-pemudi khususnya di Jawa Barat. Jadi, simak terus dan jangan pindahkan channel TV Anda ya, Vanjavamania. Tahukah Anda apa itu difabel? Mungkin di antara Anda masih terasa asing mendengar kata difabel. Kalian tahu apa itu difabel nggak? Kalian berdua tahu soal difabel nggak? Enggak. Ya kayak kekurangan aja lah, kekurangan apa kayak penyakit gitu. Upaya penggantian sebutan bagi penyandang cacat atau penyandang disabilitas menjadi difabel sengaja dibuat dengan tujuan untuk memperhalus sebutan penyandang cacat atau penyandang disabilitas. Sebutan difabel sendiri diambil dari bahasa Inggris yakni different able people, yang berarti orang yang memiliki kemampuan berbeda. Penyebab dari difabel ini pun beragam. Ada yang sudah dari lahir dan ada juga akibat kecelakaan yang mengharuskan satu atau lebih anggota tubuhnya diamputasi. Menurut pakar John Maxwell, difabel adalah seseorang yang mempunyai kelainan fisik dan atau yang dapat mengganggu aktivitas. Sedangkan difabel menurut World Health Organization atau WHO, disability adalah salah satu pengelompokan yang artinya memiliki keterbatasan dalam melakukan fungsi atau aktivitas yang menurut ukuran orang normal biasa lakukan. Kalian tahu kelompok kreativitas difabel nggak atau KKD di Bandung? Kalian tahu ini nggak komunitas kreativitas difabel? KKD Bandung. Enggak. Tahu. Difabel, KKD. Kelompok kreatif difabel. Pernah sih di Jakarta karena ada teman jurusan pendidikan luar biasa. Dia memang biasa turun ke sosial gitu loh, nanganin kayak orang-orang kayak gitu untuk ngasih pembelajaran tentang hidup. Ya apalah yang bisa menurut dia lakuin gitu. Kelompok kreativitas difabel yang biasa disingkat menjadi KKD adalah kelompok yang mewadahi para difabel untuk berkreativitas dan menuangkannya ke dalam sebuah karya. Kelompok yang didirikan oleh Anwar, Indra, Yusuf, dan Iwan ini memiliki studio pembuatan kaki dan tangan palsu yang berada di Jalan Papanggungan 10, Kecamatan Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat. Dalam kegiatannya, kelompok ini biasa menerima pesanan pembuatan kaki dan tangan palsu dengan bahan berkualitas baik dan harga yang terjangkau.
Bahkan, KKD ini tetap menerima pesanan dari difabel yang kurang mampu dengan membandrol harga yang murah, yakni hanya membayar bahan-bahannya saja. Awal mula mah kita sering ketemu di Gor Pajajaran, sering ketemu kawan kan bertiga sama Iwan, nah, sering ngobrol-ngobrol lama kelamaan, ya itu setelah ide gitu membuat protese apa kita punya belum badan waktu itu hanya pengrajin bahan. Dulu kita bertiga juga alat-alat minjem ke dari sebulan kita yang ide bikin tahun kita coba alhamdulillah kita baru bisa memodikan produk alat mesin tahun 2011 kita terbentuk kelompok kreativitas Babel. Nah itu dari kelompok kreativitas Babel kita jadi kita bukan dari kaki aja bro, bukan kerajinan, ada kerajinan juga. Kalau ada pembicaraan kita awal mula kena kecelakaan itu pas main bola di rumah sendiri lah. Itu pas maghrib patah, terus bawa ke dukun, terus akhirnya infeksi selama 6 bulan, terus akhirnya dibawa ke rumah sakit nggak bisa, akhirnya diamputasi, terpaksa diamputasi. Terus selama 2 bulan saya ngedown di rumah terus. Terus akhirnya teman ngajak, ada yang nyetak foto itu yang pernah ke Solo kan khusus kepala daerah Panca gitu. Ya semenjak itu kenal Indra, motivasi juga. Semenjak itu diajak ke sini, akhirnya bergabung sama Kakak Diki. Dulu kecelakaan tahun 2007 ke lintas utara di daerah Kajang, Garut. Waktu itu umur kelas 5 SD, hampir sekolah kelas 6 8 bulan, cuma sekolah 2 bulan, tapi alhamdulillah bisa ikut UN terus lulus. Kaki dan tangan palsu ini adalah sebagian kecil karya dari kelompok kreativitas difabel. Hal yang melatar belakangi kegiatan ini adalah untuk membantu para difabel agar dapat berkreativitas sekaligus membuka lapangan kerja untuk para difabel lainnya. Di samping itu, mereka juga memproduksi aksesoris berbahan kulit dan juga gantungan kunci. Saya di sini mungkin tempatnya sebagai yang boleh bilang yang membantu mereka lah. Mungkin yang pekerjaan yang berat-berat, mungkin saya itu. Contohnya saya kayak ilmu fiber, mesin fiber, kayak gini silikon. Saya tularin ilmu-ilmunya kepada mereka karena kan kalau barang istilahnya masalah pasaran nggak gelap lah, banyak. Saya turunin kayak ini alat grafis kan, ini buatan KKD, ini dari kiper, ini barang-barang bekas. Butuh keahlian apa sih kalau orang mau buat kaki palsu? Mungkin dalam keahlian semua pada bisa ya. Yang dipikirkan mungkin kenyamanan kan. Kalau orang bikin kaki palsu pasti bisa, tapi satu kenyamanan bisa dipakai enggak. Kebanyakan orang itu kalau yang normal, ini maaf ya, kalau yang normal itu kebanyakan hanya bikin tapi nggak merasakan kenyamanannya. Kalau di KKD kan dia merasakan bagaimana harus gimana, cara pakainya nyamannya kayak gimana. Untuk produksi kaki dan tangan palsu tentu membutuhkan proses yang cukup panjang dan juga harus memiliki keuletan dan kesabaran. Proses pembuatannya tidaklah mudah
Karena KKD selain mementingkan kuantitas, juga mementingkan kualitas dari segi tingkat kenyamanan dari pelanggannya. Berikut dokumentasi khusus untuk Anda saat KKD sedang melakukan kegiatan produksi membuat kaki dan tangan palsu. Dan inilah salah satu hasilnya jika kaki palsu dipadukan dengan celana jeans. Hasilnya terlihat seperti kaki normal pada umumnya. Cara pemakaian kaki palsu ini sangat mudah. Tempelkan kaki palsu pada bagian kaki yang akan dikenakan, lalu ikatkan tali ke pinggang dengan kencang dan kaki palsu siap untuk digunakan. Sama halnya dengan tangan palsu, penggunaan tangan palsu cenderung lebih mudah daripada kaki palsu. Tadinya yang memesan sebenarnya yang bikin nawarin coba kadang-kadang gabung maksudnya ya kita cerita kalau KKD makan soalnya kalau kita menjelaskan ini kita dari tahun pertama kita modal secepatnya dari tempat kalau kemarin ya kita ini ya adanya lah kalau jam ngopi-ngopi bareng makan kita kan motonya kayak selain kayak gitu makan gak makan kita kumpul ya terus kalau pagi ya ini aja kalau pagi ada pemesan gitu ya kita pemasukan tapi ya dari situ juga kita tetap semangat ya di setelah kita di eksis itu yang pertama kalau dari kegiatan dari kelompok itu ya lah ada kan kebanyakan yang butuh alat-alat bantu karena kebanyakan orang-orang yang tidak mampu yang membantu jadi kita kan memang dari kita ada kegiatan subsidi lah kan hasil subsidi kita itu kan dari hasil penjualan misalkan 3 atau 4 kita bisa disisihkan 1 misalkan data terkumpul banyak jadi kita kalau posisi kadang kita tidak ada pemesan gitu jadi susah juga gitu ya pengennya kayak ada penghasilan kalau sukanya ya di KKD ya banyak sih mbak sukanya ya sebagai berhasil lah juga tadi kompak lalu dukung kalau sukanya ya hampir nggak ada sih pak setiap hari kan kita ada kalian jam gitu. Setelah akan punya kekurangan kayak gitu orang ngeliat pernah dibully atau gimana nggak sama orang? Pernah sih tapi nggak dimasukin ke hati di bawah santai aja gimana. Keterbatasan fisik tidak menghalangi mereka para difabel untuk berprestasi. Tadi kita sudah melihat kreativitas yang dilakukan oleh kelompok kreativitas difabel Bandung. Sekarang kita akan melihat para difabel yang juga berprestasi dalam bidang olahraga.
National Paralympic Committee Indonesia atau disebut NPCI Kota Bandung merupakan organisasi olahraga bagi difabel. Organisasi ini merupakan sarana penggalang persatuan dan kesatuan antar insan olahraga cacat di Indonesia. Awal mula bentuknya NPCI tadinya kan namanya JPOC, itu dibentuk di Surakarta tahun 8 kalau tidak salah. Akhirnya berubah nama menjadi JPOC. Jadi tadinya Yayasan Pembina Olahraga Cacat, terus akhirnya dirubah lagi menjadi Badan Pembina Olahraga Penyandang Cacat. Terus tahun 2010 diganti nama lagi, berubah jadi NPCI, National Paralympic Committee. Dan di Kota Bandung sendiri terbentuk tahun 97. Dan alhamdulillah selama ini prestasi NPCI Kota Bandung yang tadinya BPOC sudah 4 kali berturut-turut menjadi juara umum dan olahraga daerah di Jawa Barat. Dan sampai saat ini NPCI Kota Bandung itu masih merupakan barometer NPCI di Jawa Barat dari pembinaan sampai prestasi. Dalam NPCI terdapat beberapa klasifikasi, yakni tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa. Cabang olahraga yang dikembangkan pembinaan Kota Bandung adalah atletik, angkat berat, bulu tangkis, catur, renang, tenis meja, 10 pin bowling, goalball, sepak bola atau futsal, tenis lapangan, dan panahan. Prestasi yang diraih para atlet NPCI Kota Bandung tidak kalah jika dibandingkan dengan atlet-atlet umum, sehingga NPCI Kota Bandung namanya sudah cukup diperhitungkan dalam dunia olahraga. Alhamdulillah dari tahun ke tahun NPCI Kota Bandung selalu meningkat ya prestasinya. Alhamdulillah saat ini sampai saat ini ya, saya sampaikan tadi bahwa NPCI Kota Bandung masih merupakan barometer NPCI di Jawa Barat. Dan untuk penjaringan atlet itu kami mitra dengan SLB yang di Kota Bandung dan kepada sosialisasi kepada masyarakat luas bahwa kalau NPCI ini merupakan salah satu wadah atau organisasi untuk pembinaan olahraga tentang penyandang disabilitas. Dan untuk perekrutan atlet usia dini itu kami melaksanakan bukan olahraga pelajar di Kota Bandung. Itu kita lihat potensi dan bakat mereka, akhirnya kita pilih di NPCI untuk menjadi atlet profesional. Prestasi-prestasi yang telah diraih oleh NPCI Kota Bandung adalah sebagai berikut. Juara umum Porda di Indramayu tahun 2003, pengiriman atlet terbanyak pada Porkanas di Palembang tahun 2004, juara umum Porkaprov 2 di Karawang tahun 2006, pengiriman atlet terbanyak pada Porkanas di Kaltim tahun 2008, juara umum Porkada 3 di Bandung tahun 2010, dan banyak lagi prestasi-prestasi yang sudah diraih.